Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Kabupaten Kuripan, yang kami hormati Bapak Kepala Kemenak Kabupaten Probolinggo, yang kami hormati Ketua KPAI Kabupaten Probolinggo, yang kami hormati teman-teman penyuluh Kecamatan Kuripan. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada bulan yang penuh barokah ini kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa adalah merupakan salah satu rukun Islam yang wajib kita laksanakan, yang wajib kita jalani sebagai umat Islam yang beriman. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliau kita senantiasa menjalani apa yang menjadi perintah Allah dan juga bisa menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ajaran-ajaran beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kami memberikan sesuatu tausiah pada hari ini, hari kedua daripada bulan Ramadan, yang bertema Ramadan bertabur hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alladzina aradallahu lahum al-hidayah fashraha sudurahum lil-islam. Askanallahu fasihal jinan. Amma ba'du. Mu'asyir muslimin, kaum muslimin yang berbahagia, melalui tempat ini di kantor Kawak Kecamatan Kuripan, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan saudara-saudaraku semua untuk selalu meningkatkan iman dan takwa dengan sebenar-benarnya, menjalankan semua perintah Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan peningkatan iman dan takwa kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik dunia maupun akhirat. Kaum muslimin yang kami muliakan, saat ini kita telah kedatangan tamu agung, tamu yang menawarkan berbagai keuntungan yang luar biasa. Tamu itu adalah bulan suci Ramadan. Apabila Ramadan telah tiba, Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat agar hatinya bergembira. Tentunya kita semua sebagai umatnya harus bergembira. Betapa hebatnya bulan yang agung itu, bulan yang penuh rahmat, bulan pengampunan, bulan pembebasan dari api neraka, bulan Al-Quran, bulan dilipat gandakan pahala, bulan Lailatul Qadar, bulan doa dikabulkan, dan masih banyak yang lain. Sampai-sampai Rasulullah SAW menggambarkan
seandainya umat Islam, seandainya umat manusia mengetahui kehebatan bulan Ramadan, maka mereka berharap agar setahun itu selamanya menjadi bulan Ramadan. Walau harus berlapar-laparan, dahaga, menahan nafsu, menahan amarah, meningkatkan sedekah, salat tarawih, dan juga membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah lain. Itu merupakan salah satu yang tidak menjadi masalah. Yang penting bisa meraih kehebatan bulan suci yang agung itu. Rasulullah SAW bersabda, artinya kurang lebih kalau manusia tahu, seandainya manusia tahu apa yang terdapat pada bulan Ramadan, pastilah mereka berharap Ramadan itu berjalan selama 1 tahun. Hadis riwayat Tabrani, Ibnu Huzaimah, dan Baihaqi. Dalam bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup, serta setan dibelenggu. Maksudnya agar umat manusia lebih suka meningkatkan amal ibadah dan menjauhi perbuatan yang tercela dan bujukan setan. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala syahr Ramadan, futihat abwabus sama wa khulliqat abwab jahannam wa sulsilat syayatin." Rawahu Bukhari. Artinya, apabila datang bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu langit dan ditutup pintu-pintu neraka serta diikat para setan. Hadis riwayat Bukhari. Kaum muslimin yang berbahagia, sahabat-sahabat penuh agama kita mengatakan, pada bulan Ramadan banyak beberapa hikmah yang terkandung di dalamnya. Di antaranya meneladani sifat Allah. Dalam bulan Ramadan kita bisa berlatih meneladani sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi insan kamil, manusia yang lahir batinnya menjadi baik dan terpuji. Di dalam hadits Al-Qudsi Allah taala berfirman, "Kullu amali bani Adam lahu illa siyam wali wa ana ajzi." Rawahu Bukhari wa Muslim. Setiap amal anak Adam itu untuk dirinya, kecuali puasa itu milikku dan aku yang membalasnya, karena ia meninggalkan syahwat dan meninggalkan makan karena aku. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari ibadah puasa kita dapat meneladani sifat-sifat Allah yang tersebut dalam Asmaul Husna. Contoh misalnya, As-Sabir, sabar, Ar-Rahim, pengasih, Al-Wasi, luas, lapang dada, Al-Ghafur, pengampun, dan masih banyak lagi sifat-sifat mulia Allah bisa diteladani melalui puasa Ramadan. Manusia akan mulia dengan sifat-sifat Allah. Hikmah daripada bulan Ramadan yang nomor 2, bulan penuh pengampunan. Kaum muslimin yang berbahagia, manusia tempat salah dan sebaik-baik manusia bukanlah tanpa dosa, melainkan orang yang telah berbuat dosa kemudian segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau dosa manusia itu setinggi langit, namun Allah telah menyiapkan media untuk menghapusnya. Itulah bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa raghima anfu rajulin
dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yughfara. Rawahu Tirmidzi. Yang artinya, dan rugi benar seorang apabila telah datang kepadanya bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan itu meninggalkan, tetapi belum terampuni dosa-dosa baginya. Hadis ini mengandung pengertian bahwa bulan Ramadan adalah bulan pengampunan. Siapa yang beribadah dengan sungguh-sungguh di dalam bulan itu, dia akan mendapatkan pengampunan. Dan siapa yang tidak mengoptimalkan ibadah di bulan pengampunan itu, dia tidak mendapatkan pengampunan dari Allah secara maksimal juga. Kaum muslimin rahimakumullah, hikmah Ramadan dan terkandung dalamnya yang nomor 3, yaitu doa dikabulkan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai hamba-hambanya yang memohon kepadanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat, aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa. Apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka ia memenuhi segala perintah, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran surah Al-Baqarah. Spesial lagi orang yang berpuasa, doa-doanya tidak ditolak, sebagaimana hadis Nabi Muhammad kurang lebih yang artinya sebagai berikut. Ada 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nomor 1, orang yang berpuasa hingga berbuka. Yang nomor 2, doa yang ditolak oleh Allah, pemimpin yang adil. Yang nomor 3, doa yang tidak ditolak oleh Allah, doa orang yang teraniaya. Allah mengangkat doanya ke awan dan membukanya pintu-pintu langit. Demi kebesaranku, engkau pasti aku tolong, meski tidak sekarang. Hadis riwayat Ahmad bin Tirmidzi. Kaum muslimin rahimakumullah, hikmah di bulan Ramadan yang nomor 4, yaitu turunnya Lailatul Qadar. Satu malam yang diintip dan dikejar-kejar umat Islam sedunia, yaitu Lailatul Qadar. Malam penuh misteri, malam penuh penentuan, malam penentuan. Di bulan Ramadan Allah menurunkan satu malam yang sangat mulia, lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan sekedar sama dengan 1000 bulan, melainkan lebih baik daripada 1000 bulan. Mungkin bisa 1500 atau bahkan 2000 bulan sekalipun. Itu tergantung kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran diterangkan, Lailatul Qadr khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangunkan keluarganya dan mengucapkan ikat pinggang untuk mengintip Lailatul Qadar. Pada 10 malam terakhir bulan Ramadan, Rasulullah meningkatkan ibadah pada malam itu untuk mendapatkan malam penuh kemuliaan. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, hikmah daripada bulan Ramadan yang nomor 5, yaitu predikat takwa. Sebuah cita-cita luhur bagi setiap insan, yaitu takwa. Sasaran terakhir diwajibkannya puasa Ramadan adalah predikat takwa.
Dengan meningkatkan ibadah wajib dan sunnah di dalam bulan suci, seseorang akan mencapai cita-cita yang berpredikat sangat mulia itu. Siapa yang bertakwa, hubungannya dengan Allah semakin dekat, dimudahkan segala urusannya, dalam keadaan apapun dia selalu damai dan sejahtera. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Yang artinya barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surah At-Taubah. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, hikmah daripada bulan puasa yang terkandung di dalamnya yang telah yaitu disediakan pintu raya bagi orang yang berpuasa Ramadan. Sangatlah beruntung, sangat berbahagia. Mereka akan diundang masuk surga dengan melalui pintu Rayyan. Pintu itu tertulis besar, Rayyan, spesial bagi orang berpuasa. Tentu tidak perlu ribut mencari jalan untuk masuk surga itu. Santai, tidak berjejal, dan tidak gontok-gontokan masuknya. Rasulullah SAW bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan, yadkhulu minhu as-sha'imun yawmal qiyamati la yadkhulu ma'ahum ahadun ghairuhum. Yuqal, ayna as-sha'imun? Fayadkhuluna minhu idza dakhala ahiruhum ulika falam yadkhulu minhu ahad." Rawahu Bukhari. Sesungguhnya di surga itu ada sebuah pintu yang disebut Rayyan, yang akan dilewati orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat nanti. Tidak diperbolehkan seorang melewatinya selain mereka yang berpuasa di bulan Ramadan. Ketika mereka dipanggil, diundang, mereka akan segera bangkit dan masuk semuanya, kemudian ditutup. Maka tidak seorang pun selain mereka yang masuk daripada pintu Rayyan. Hadis riwayat Bukhari. Begitulah hebatnya bulan suci Ramadan, disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman. Tujuannya untuk mengembalikan jati diri manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Mari kita berusaha untuk meraih kehebatan bulan suci itu dengan sekuat tenaga, dengan sampai terlena oleh dorongan nafsu yang merugikan. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, teman-teman penyuluh Kecamatan Kuripan, demikianlah untayan pagi tausiah dengan bertema Ramadan bertabur hikmah ini. Mudah-mudahan bermanfaat pada diri kita sendiri dan juga pada kalian semua kaum muslimin dan muslimat, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala berupa bulan berpuasa, sehingga kita semua diakui umat Nabi Muhammad dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dari kami atas nama penyuluh KUA Kecamatan Kuripan, mohon maaf sebesar-besarnya kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.